Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua dapat memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mari wujudkan rasa syukur kita dengan meningkatkan amal ibadah sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan kinerja dan jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan prestasi untuk meraih derajat takwa. Tetaplah semangat meraih target dengan motivasi kerja ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin untuk menunaikan ibadah dengan khusyuk dan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Halo Care, selamat pagi dengan Olive. Ada yang bisa dibantu? Kala Care, selamat siang. Dengan Danu ada yang bisa dibantu? Kami siap melayani Kala Friends dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Edisi kali ini kita kembali dalam bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan, yakni di bulan suci Ramadan. Tribun Timur telah hadir bersama dengan program Syiar Ramadan yang akan tayang tiap harinya pastinya, dan akan membawakan ceramah-ceramah Islamiyah yang sebagai penyejuk hati untuk para Tribuners. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini dengan tema kita di Syiar Ramadan, yakni rahmat, maghfirah dan juga itqo minan nar, Tribun Timur telah mengusung satu tema, yakni iman sebagai spirit Ramadan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih dapat bertemu di bulan yang penuh berkah ini.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kali ini Kinan tidak sendirian karena telah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Al-Ustaz Haji Sabarudin LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat di awal Ramadan. Ya. Karena start itu menentukan di finish. Oke, kalau yang kita dengar bahwa start itu menentukan di finish, maka hari ini Ustaz, insya Allah kita akan membahas mengenai iman sebagai spirit Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwa Ramadan ini menjadi momentum orang-orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan pahala Ustaz, untuk mencapai rahmatnya dan tentunya untuk mendapatkan juga surganya. Untuk itu, waktu dan tempat mungkin Ustaz silahkan memberikan kita semua sedikit pencerahan, memberikan kita juga edukasi mengenai bagaimana sebenarnya untuk bisa menumbuhkan iman, spirit iman di Ramadan tentunya. Silahkan Ustaz. Terima kasih. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah. Iman merupakan landasan semua amal kebaikan yang ingin dilakukan. Maka ketika ingin melihat semua amalan yang dilakukan itu, tentunya dasarnya adalah iman. Sehingga menjadi syarat sahnya ibadah ketika dilandasi dengan keimanan. Akan tetapi, khusus untuk bulan puasa, Ya. bulan suci Ramadan, itu tidak semua orang yang mengaku sebagai Muslim itu dipanggil oleh Allah. Maka panggilan itu dikhususkan bagi hanya orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka yang dipanggil ini adalah kelompok spesial, yaitu hanya orang yang beriman. Kenapa? Ketika ada panggilan orang yang beriman, berarti ibadah yang akan dijalankan, yang akan dilakukan adalah ibadah yang hanya bisa diukur dengan keimanan manusia. Ya. Coba kita lihat ayat tentang puasa. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena bisa kita mengatakan bahwa salah satu di antara beberapa amalan yang tidak dicantumkan pahalanya yaitu puasa. Masya Allah. Nah, coba kita lihat, salat ada pahalanya. Barang siapa yang salat sendiri mendapatkan pahala berapa? 1. Ketika dilakukan dengan berjamaah, berapa pahalanya? 25 sampai 27 derajat atau pahala. Berarti jelas pahalanya. Bagaimana dengan sedekah? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. 1 biji ambatat sab'a sanabila, tumbuh menjadi 7 tangkai. Nah, puasa ini berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain itu bisa kita lihat. Ya. Salat bisa kita lihat dengan gerakan. Orang yang bersedekah bisa kita lihat dengan apa yang dikeluarkan. Akan tetapi, orang yang berpuasa kita tidak bisa membedakan. Yang mana orang yang berpuasa, yang mana tidak. Boleh jadi bibirnya pecah-pecah, kelihatan kehausan, loyo, letih, tapi ternyata tidak berpuasa. Siapa kira-kira yang tahu? Ya. Maka amalan puasa ini merupakan amalan sirri atau amalan rahasia antara hamba dengan Allah. Maka yang bisa menguatkan itu adalah spirit keimanan yang ada dalam dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Ya. Nah, jadi hadis qudsi itu berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya itu dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, yang melafazkan adalah Rasulullah. Maka disebut dengan hadis qudsi. Kenapa? Karena kalau lafaz dan makna itu datangnya dari Nabi, maka disebut dengan hadis. Tapi ketika itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah, maka dinamakan dengan hadis qudsi. Tapi ketika lafaz dan makna itu datang dari Allah, maka itulah dinamakan dengan Al-Quran. Apa kata Allah? Beliau mengatakan bahwa kullu amali bani Adam, setiap amal kebaikan manusia itu sudah ditentukan pahalanya oleh Allah. Kecuali illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li,
Karena puasa itu bagiku, kata Allah, wa ana ajzibih, dan saya yang memberikan pahala. Jadi kita tidak mengetahui berapa jumlah pahala yang diberikan. Kenapa? Karena ini rahasia antara Allah, rahasia Allah kepada hambanya. Dengan demikian, karena ini merupakan rahasia, kita tidak bisa menentukan takaran sebagaimana sholat. Sholat kalau dia lakukan dengan berjamaah 27 derajat. Tapi kalau puasa, takaran pahalanya tidak ada. Siapa yang menentukan kira-kira? Yang menentukan adalah antara imannya kepada Allah, kemudian orang yang berpuasa tersebut. Makanya karena ini merupakan amalan rahasia, maka hanya yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Sehingga ketika kita melihat tidak semua orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah. Ini banyak. Kalau kita melihat hal-hal yang bisa membatalkan, kita belum cerita tentang hal-hal yang membatalkan secara syariat. Tapi ada hal-hal yang bisa membatalkan secara hakiki, secara ma'rifah. Apanya yang dibatalkan? Yang dibatalkan adalah pahalanya. Ada orang yang gosip pada saat bulan suci Ramadan. Ada orang yang melakukan pertengkaran, memutuskan hubungan silaturahim misalnya pada bulan suci Ramadan pada dia berpuasa. Maka kata Rasulullah SAW, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, illal ju'i wal atash, kecuali haus dan dahaga. Kenapa? Kosong, tidak ada. Dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan keimanan menjadi spirit, landasan keimanan, dan memang yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Inilah yang membuat kualitas puasa kita bulan suci Ramadan di awal sampai di akhir akan terus meningkat terus menerus. Nah, adapun faktor-faktor apa yang bisa membuat keimanan seseorang ini bisa meningkat di bulan suci Ramadan? Di antaranya yaitu dengan menyempurnakan amalan-amalan atau amaliyah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Keimanan itu bukan hanya diucapkan. Jadi kalau kita melihat definisi dari iman itu adalah tasdiqum bil qalb. Itu mempercayai dalam diri. Makanya niat puasa itu tidak mesti dilafazkan. Mengatakan nawaitu sauma ghadin. An ada fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu dilafazkan. Tapi ketika ada orang, cukup dia niat bahwa ketika saya makan ini, makannya untuk puasa. Karena kita tentunya, jarang kita makan jam 3. Saya yakin bahwa Tribuners ini, jarang itu makan jam 3, kecuali yang begadang di warkop. Tapi secara normal itu jarang. Masuk bulan Ramadan, kita makannya jam 3. Makannya jam 4. Tentunya kita makannya untuk apa? Pasti untuk puasa. Oleh sebab itu, karena letaknya itu di hati sebagaimana definisi iman, tasdiqum bil qalb, maka niat puasa itu juga dalam hati. Bahwa ketika ada orang yang bangun kemudian makan, sebenarnya itu sudah dia berniat bahwa keinginannya untuk makan itu bagian daripada implikasi atau implementasi dari niat untuk melakukan puasa. Akan tetapi, apakah cukup saja dengan niat? Tidak cukup. Sekalipun dalam hadis Rasulullah SAW bahwa ketika ada kebaikan yang ingin dilakukan, diniatkan saja sudah berpahala. Ini baru diniatkan. Betul. Tapi jangan kita mengatakan masuk bulan suci Ramadan, saya berniat mideh puasa. Karena bilang Pak Ustaz yang penting berniat kita dapat pahala. Tapi tidak berpuasa gitu. Itu tidak cukup. Kenapa? Karena kesempurnaan iman itu yaitu at-tasdiqu bil qalb, mempercaya, meyakini dengan hati, akan tetapi juga wa amalu bil arkan, dan juga diimplementasikan dalam bulan suci Ramadan. Seperti apa itu? Melakukan puasa. Apalagi melakukan salat tarawih, mengkhatamkan Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran, kemudian bersedekah. Itu semua bagian dari nilai-nilai keimanan yang kita sudah bangun sebagai spirit di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena tanpa landasan keimanan,
maka seseorang itu tidak mampu untuk berpuasa. Coba kita lihat, di luar bulan suci Ramadan, yang haram itu diharamkan. Itu jelas. Yang halal dihalalkan. Akan tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan, justru yang halal itu diharamkan. Coba. Pasangan suami istri. Nah, ini Tribuners yang pengantin baru. Ya, selamat. Ya. Itu di luar bulan suci Ramadan, itu bebas. Betul tidak? Karena sudah ada ya SK-nya. Ya, SK ya surat menikahnya. Ya bahasa itu SIM ya. Surat izin ya memegang. Ya, sudah sah, betul tidak? Ya sudah sah. Halal, akan tetapi ya, halal. Ketika masuk bulan suci Ramadan ada batasnya. Bahwa ketika waktu menahan itu imsak sampai waktu berbuka itu tidak boleh. Wala tubashiruhunna, tidak boleh melakukan hubungan. Padahal itu halal tidak? Di luar bulan suci Ramadan. Makan di siang hari di luar bulan suci Ramadan itu boleh-boleh saja. Bahkan hukumnya ya mubah, boleh. Akan tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan itu ditahan. Tidak boleh kita makan. Kenapa? Karena itu larangan ketika orang berpuasa. Siapa yang bisa mendeteksi ini? Orang yang sampai menahan haus dan dahaga, menahan dari lapar dan haus, hanya bisa dideteksi dengan keimanan seseorang. Makanya ibadah puasa landasannya adalah iman, akan tetapi hasilnya adalah takwa. Nah, nanti kita melihat bahwa keimanan ini fluktuasinya itu kadang turun, kadang naik. Ya, coba. Ini merupakan penyakit dalam ibadah. Ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa rutinitas itu mengikis sensitivitas dalam beribadah. Betul. Biasanya di awal Ramadan masjid penuh. Bahkan itu sampai di luar. Bahkan pengurus masjid itu pasang tenda. Kenapa? Membludak. Saking nggak cukupnya. Betul, karena di awal Ramadan semangatnya itu luar biasa. Tapi ini bukan semangat iman. Hati-hati. Siapa tahu ini bukan semangat iman, tapi ini semangat nafsu. Sama di awal Ramadan. Ketika kita buka puasa, pokoknya semua, apalagi di kota Makassar, ya, ada Jalan Kotek, saya tidak tahu kok di Gorontalo, di Palu, ini harus saya tahu apa. Ya, makanan buka puasanya di sana, karena acara kita juga ini disiarkan di zona Sulawesi. Jadi, luar biasa. Ini berbagi ilmu, ya, Tribun Timur pada acara Syiar Ramadan kali ini. Nah, kita melihat bahwa ketika orang berbuka puasa, semua mau dimakan, betul tidak? Betul. Udah di Jalan Kotek, Panada, semuanya terlihat Palobutu, enak. dan sebagainya. Nah, jangan sampai itu bukan panggilan keimanan, tapi itu merupakan panggilan nafsu. Apa yang terjadi? Ternyata ketika sudah minum air putih, kemudian kurma 3 biji karena disunahkan, ya ketika orang berbuka itu disunahkan yang ganjil-ganjil. Makanya kurma itu boleh 1, boleh 3, boleh 5. Kenapa? Itu sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, ketika seseorang berbuka, sudah berbuka dengan air minum, dengan kurma, ternyata yang lain itu diabaikan. Padahal awalnya itu sangat semangat. Kenapa? Hati-hati bahwa ada adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW, bahwa ketika orang berpuasa bukan hanya yang wajibnya saja, akan tetapi ada pelengkap, yaitu sunnah-sunnah puasa pada bulan suci Ramadan, sehingga ini yang membuat kualitas puasa kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Masya Allah. Baik, Ustaz. Ini menjadi salah satu penutup. Saya sampai sangat excited mendengarkannya, begitu sejuk didengarkan, dan sepertinya ceramah dan juga nasihat Islamiyah yang disampaikan oleh Ustaz Sabarudin begitu sampai di hati Ustaz, dan semoga juga para Tribuners yang mendengarkan ini menjadi salah satu pokok ilmu pegangan di awal bulan suci Ramadan, sebagai ilmu biar bulan suci Ramadan, hari-hari puasa berikutnya itu bisa lebih semangat lagi dalam meningkatkan keimanan. Amin. Ada satu hal yang saya tadi sempat menjadi
pokok poin yang saya dengarkan dari ceramah Al-Ustaz pada hari ini, yakni bahwa landasan utamanya adalah keimanan, tapi hasilnya adalah ketakwaan. Betul. Untuk itu jangan kemana-mana Tribuners, kita akan kembali seusai jeda berikut. Kita juga akan berbincang kepada Al-Ustaz, masih ada banyak ini Ustaz yang mungkin saya akan pertanyakan juga. Boleh, Mengenai insya mungkin meningkatkan spirit keimanan tentunya di bulan yang penuh berkah ini. Kita akan kembali seusai jeda berikut. Ya, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Syiar Ramadan di segmen kedua ini Tribuners. Masya Allah, tabarakallah, kita akan melanjutkan dengan sesi bincang-bincang juga dengan Ustaz Sabarudin. Tapi sebelum itu saya juga mau menyapa para Tribuners yang tentu saja sudah menyaksikan Syiar Ramadan episode pertama ini. Ada teman-teman Tribuners dari Sultra, Palu, dan juga Sulbar. Pokoknya semua yang ada seluruh Indonesia juga. Semua pemirsa setia Tribun Timur yang menyaksikan Syiar Ramadan. Semoga kita semua akan selalu mendapatkan rahmat di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz Sabarudin, gimana ini, masih semangat, Ustaz? Alhamdulillah. Untuk kebaikan, berbagi untuk Tribuners, insya Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan ya, Stas, betul. kita berlomba-lomba pastinya untuk mengumpulkan kebaikan biar kita nanti sama-sama bisa menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Stas, ini Kinan mau bertanya sedikit juga, Stas, mungkin boleh dibantu jawab juga. Mungkin tadi materi yang disampaikan sudah sangat memberikan kita begitu banyak respon positif juga untuk masyarakat, apalagi menjadi ilmu baru, Stas, mengenai meningkatkan spirit iman tentunya di bulan suci Ramadan. Tapi Stas, ini yang menjadi pertanyaan juga nih untuk Kinan sendiri, bahkan mungkin Tribuners di luar sana. Mau bulan suci Ramadan, Stas, bahkan di luar bulan suci Ramadan yang namanya godaan setan yang terkutuk tidak pernah berhenti. Betul. Bahkan mungkin godaan-godaan itu selalu berdatangan, Stas. Nah, ini yang mungkin kita bisa dibantu jawab dan diberikan ilmunya, Stas. Di bulan suci Ramadan bagaimana cara kita untuk melawan ataupun juga menghadapi biar kita terhindar dari faktor-faktor godaan syaitan atau mungkin nafsu-nafsu yang tadi kita sudah diberikan contohnya oleh Ustaz di segmen pertama. Silakan, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Nah, memang kalau kita melihat bahwa di bulan suci Ramadan itu ada hadis dari Rasulullah SAW yang memberikan keistimewaan. Ya. Ya, salah satu keistimewaan di antara beberapa keistimewaan bulan suci Ramadan itu adalah pintu-pintu surga itu dibuka. Masya Allah. Artinya pintu-pintu kebaikan dibuka. Ya. Semua orang yang ingin melakukan amal kebaikan di bulan suci Ramadan itu terbuka. Sehingga kita lihat. Kita melihat. Barangkali selama ini tidak pernah ada orang yang menyantuni anak yatim. Panti asuhan. Di bulan suci Ramadan luar biasa. Sampai bertumpuk-tumpuk itu. Nah, coba kita lihat. Kenapa kebaikan itu dibuka. Yang kedua adalah ulghaliqat abwabun nar. Pintu neraka itu ditutup. Artinya apa? Ketika pintu neraka itu ditutup, berarti berpotensi orang melakukan kebaikan jauh lebih besar dibandingkan keburukan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang sesuai yang ditanyakan tadi adalah wasuffidatis syayatin. Itu dibelenggu, diikat para syaitan yang selama ini menggoda manusia dari arah depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan. Ya. Hanya dua arah yang tidak bisa digoda oleh syaitan, yaitu bawah dan atas. Kenapa di bawah? Yaitu sujud. Kenapa di atas? Dia berdoa kepada Allah. Jadi orang yang dibebaskan dari gangguan syaitan adalah orang yang sering sujud. Ya. Pokoknya kalau orang yang mengatakan, kayaknya saya diganggu syaitan ini, perlukah diruqyah? Tidak perlu diruqyah. Sujud saja. Perbanyak sujud.
kemudian perbanyak istighfar kepada Allah. Makanya tema utama luar biasa, rahmah, maghfirah, itu bagian dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba kita lihat bagaimana pendapat ulama tentang syaitan yang dibelenggu. Ini kan berkaitan dengan nafsu. Nah, nafsu seseorang itu ada yang berkaitan dengan kebaikan, namanya nafsul mutmainnah. Jadi nafsu juga itu bagian kemuliaan dari manusia, tergantung bagaimana cara memanage. Kenapa? Karena manusia mulia dibandingkan malaikat, karena malaikat tidak diberikan nafsu. Manusia diberikan nafsu. Akan tetapi, ketika nafsu itu tidak difungsikan dengan baik, maka jangan sampai manusia lebih rendah daripada hewan. Kenapa? Karena hewan diberikan nafsu, tidak diberikan akal. Sedangkan manusia diberikan nafsu, juga diberikan akal. Malaikat hanya diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Maka makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah, yaitu manusia. Kenapa? Karena dilengkapi nafsu dan juga dilengkapi akal. Hanya saja, bagaimana di bulan suci Ramadan, kita mampu memanage nafsu kita, sehingga nafsu yang menggelora ini, apalagi Tribuners yang remaja ini, bisa memanage nafsu ini sehingga berubah menjadi nafsul ammarah, menjadi nafsul mutmainnah yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Nah, kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW bahwa syaitan ini dibelenggu, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan betul, syaitan itu dibelenggu. Berarti kalau ada orang yang melakukan keburukan di bulan suci Ramadan, bukan lagi salahnya syaitan, tapi manusianya yang menjadi syaitan yang nyata, yang menjelma. Yang kedua, dikatakan bahwa yang dibelenggu pada bulan suci Ramadan itu adalah prajurit-prajuritnya syaitan, anak buahnya, yang bosnya itu masih berkeliaran, jenderal-jenderalnya itu, ketua-ketuanya itu syaitan, bosnya itu masih berkeliaran. Justru yang diikat itu hanya bawahannya saja. Nah, kira-kira logikanya di mana? Bahwa ketika masuk bulan suci Ramadan, banyak orang yang tidak berpuasa dengan sengaja makan coko-coko, ya dalam bahasa Makassar ya. Makan sembunyi-sembunyi, berarti jangankan tidak mampu untuk melawan setan-setan yang kecil, apalagi di luar bulan suci Ramadan. Jadi mudah-mudahan, karena ini memang sangat berkaitan. Karena biasa kalau orang sudah berpuasa jam 1, jam 2, maka di situ belenggunya syaitan di situ tergantung kepada manusia. Barangkali jam 12 masih terbelenggu, betul tidak? Tapi ketika sudah keluar, ada aroma, sudah banyak yang jual di pinggir jalan, maka belenggu itu jangan sampai kita buka, betul tidak? Jangan sampai masih terbelenggu. Pas selesai salat asar, ternyata sudah dia buka belenggu syaitannya. Kenapa? Dia makan sembunyi-sembunyi. Sudah tidak kuat. Makanya belenggulah syaitan itu mulai dari imsak sampai waktu berbuka, bahkan sampai keseluruhan bulan suci Ramadan. Jadi bukan hanya sampai di ketika kita berbuka, tapi jika bisa untuk mendapatkan spirit yang lengkap dari keimanan ini, kita sanggup mencapai di 30 Ramadan. Betul, karena memang sebenarnya kalau kita ingin melihat orang yang sukses di Ramadan, jangan lihat di Ramadannya. Tapi orang yang sukses di Ramadan adalah lihatlah 11 bulan setelah Ramadan. Masya Allah. Berarti poin penilaiannya ini sebenarnya jika kita mau jadikan kompetensi dasar untuk diri kita sendiri adalah melihat ketika lewatnya atau selesainya bulan suci Ramadan. Apakah mungkin kebiasaan-kebiasaan kita beribadah, berpuasa, bersedekah, bahkan saya tadi sempat mendengarkan yakni menyantuni anak yatim, apakah tetap istiqomah? Nah, ini bisa menjadi pertanyaan juga, Stas, mungkin. Bagaimana caranya biar kita bisa istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan untuk kita lakukan setelah bulan suci Ramadan? Memang ini merupakan penyakit daripada ibadah, yaitu al-futur. Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat, ketika terlalu semangat, jangan berlebihan. Kan ada semangat. Ya Rasul, bagaimana salatnya Rasulullah? Wah, Rasulullah itu salat sampai bengkak kakinya. Kalau begitu saya salat mulai malam sampai subuh. Tidak ada kewajiban dia berikan kepada istrinya. Ada juga mengatakan, kalau begitu masa dia tanya kepada Aisyah, istrinya Rasul, bagaimana itu puasanya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, puasanya Rasulullah itu adalah berbuka sehari, berpuasa sehari. Dia mengatakan, kalau begitu, ya saya berpuasa sepanjang tahun.
Rasulullah mengatakan tidak seperti itu. Berlebihan. Ya, saya juga berpuasa, saya juga berbuka, saya juga sholat, saya juga tidur. Jadi memang ada penyakit dalam ibadah itu. Makanya ada prinsipnya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, ketika keimanan itu muncul, maka sempurnakanlah dengan amalan-amalan yang sunnah. Ya. Jadi awal Ramadan, wah semangat keimanan tak luar biasa. Sempurnakan. Pokoknya tarawih yang melakukan 11 rakaat silakan, yang 20 rakaat silakan, 40 rakaat juga ada. Ya silakan. Silakan. Ya, ingin berbagi, bersedekah silakan. Kenapa? Karena ada masa potensi keimanan itu meningkat. Ya. Nah, makanya kata Imam Al-Ghazali, al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu fluktuatif. Yazidu karena dia meningkat. Yazidu bitta'ah. Itu meningkat dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan itu berkurang dengan maksiat. Bagaimana cara beristiqomah? Maka cara beristiqomah adalah yang wajib-wajib mesti disempurnakan. Baik. Bagaimana yang wajib-wajib itu bisa sempurna? Maka sempurnakanlah dengan amalan-amalan yang sunnah. Kita sudah berpuasa, alhamdulillah. Ada tidak amalan-amalan sunnahnya? Ada amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan barangkali ini segmen berikutnya. Oke, baik. Syukuran jazikumullah Ustaz untuk ceramah dan juga nasihat Islamnya yang diberikan di awal Ramadan puasa pertama. Semoga kita tetap semangat. Dan ini mungkin juga menutup pertanyaan Kinan kepada Ustaz Sabarudin atas ceramah Islamia yang telah diberikan mengenai meningkatkan spirit keimanan di bulan suci Ramadan. Mungkin yang bisa saya simpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz mengenai keyakinan kita dan mungkin istiqomah dan komitmen kita di dalam menjalani bulan suci Ramadan. Jangan cuma di awal Ramadan nih kita bersemangat berlomba-lomba ria, tetapi nanti semakin habisnya Ramadan semakin terkikis juga ya Ustaz. Mungkin nilai-nilai kebaikan yang dijalankan, dan sebagai nilai yang mungkin kita bisa berikan juga kepada diri kita yang disampaikan oleh Ustaz Sabarudin adalah lihatlah ketika bulan suci Ramadan telah selesai, apakah semua kebaikan yang telah kita lakukan tetap kita laksanakan dan kita istiqomah. Seperti itu Tribuners, kita akan kembali juga di episode berikutnya bersama Ustaz Haji Sabarudin LC dengan berbagai tema-tema yang selalu menarik dan insya Allah akan menambah juga keimanan kita dalam menjalankan puasa bulan suci Ramadan. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya bersama saya Kinan Aulia, dan mewakili narasumber saya pada hari ini ada Ustaz Haji Sabarudin LC untuk ceramahnya pada hari ini mengenai meningkatkan keimanan di bulan suci Ramadan. Sampai bertemu lagi dan sampai berjumpa di episode berikutnya dalam program Syiar Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.